Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Rabiato, Bapak RW, Bapak Salikun, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan buka halaman 107. Halaman 107 kita Bulughul Maram 107 Nah, ketemu. Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Nih, Pak Mati. Sengaja saya bahas bab ini walaupun pernah dibahas. Berhubung sekarang ini pada takut mati, jadi kita bahas Pak Mati deh. Momentum pas nih. Pas banget lagi rame. Iya, jangan mati. Sudah ketemu? Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas belum ketemu 1.7. Makanya baca bahasa Arab. Nah, 1.7. Sudah semua? Biar berkah, Pak. Kalau ngaji itu kayak kita itu beda kawannya. Buat berkah, kita dapat berkah dari yang mengarang kita. Yang kedua, kalau nanti pengetahuan, kalau baca kitab, bermanfaat. Namanya ngaji. Sudah? Dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis apa? Hadis. Kalau hadis diawali qala Rasulullah berarti hadis qauliyah. Ucapan Nabi. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Apa kata Rasulullah? Aksiru zikraha zimil ladzatil maut. Ini beda huruf. Hazimil pakai zat. Aksiru zikraha hazimil ladzatil maut. Aksiru perbanyaklah. Zikra mengingat. Perbanyaklah kamu mengingat hazimil ladzat, yaitu yang memutuskanmu dari kelezatan, dari kenikmatan. Perbanyaklah olehmu mengingat hal-hal yang memutuskanmu dari kenikmatan, dari kelezatan. Al-maut yaitu mati. Apa maksudnya? Dunia itu nikmat. Bagi kaya, nikmat harta itu nikmat, perempuan itu nikmat, dan semuanya akan terputus dengan kematian. Ingatlah, maksudnya ayat hadis ini adalah perbanyaklah ingat mati. Aksiru dzikra zibil ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat hal-hal yang memutuskanmu dari kenikmatan atau kelezatan. Al-maut yaitu mati. Ingat mati itu bukan mati dah, bukan itu bukan. Saya sering sampaikan ketika tausiah kematian tahlilan itu, orang yang berhubungan dengan orang mati belum tentu ingat mati, Pak. Kita yang setiap hari ngedengerin ambulan lewat, apalagi budaya kita yang dilewati sama ambulan terus kan. Belum tentu orang dengar ambulan itu ingat mati, belum tentu. Belum tentu orang yang bersentuhan dengan orang mati belum tentu ingat mati. Karena yang disebut ingat mati itu bukan mati dong, bukan begitu, bukan. Ingat mati itu artinya mempersiapkan diri kita sebelum mati. Namanya ingat mati. Tentu Pak. Malam-malam kuliah, ya Allah malam itu. Yang mana maaf, tidak semuanya mungkin. Tapi aneh kadang-kadang tukang dari kubur itu nggak sholat. Ya, muslim setiap saat menunggu orang mati, tapi gak ingat mati. Bukan berarti dia nggak ingat mati bahwa dia mau mati, bukan. Tapi tidak mempersiapkan diri sebelum mati. Sebenarnya Pak, adanya wabah corona ini kalau kita ambil positifnya, ambil hikmahnya, bagus. Ada bagusnya, ada sisi baiknya. Semakin kita sering dengar ambulan, semakin kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sisi baiknya bagi orang beriman, iya ya Allah, mati lagi gue. Apalagi di musola dekat-dekatan, kok inna lillahi, ganti-gantian kok inna lillahi. Hampir sejenak keder, bolak-balik. Bagi orang beriman ada hikmahnya. Oh iya, mati. Khawatir kalau nggak ada speaker berbunyi innalillahi, kita nggak eleng-eleng. Kita ambil baiknya. Kalau buruknya ya itu tadi. Jadi ingat mati itu bukan berarti kita takut mati. Awas, hati-hati. Orang beriman itu nggak layak, nggak patut takut mati. Karena kita mau takut mati, ya mati. Nggak takut mati, mati kayaknya. Jadi nggak patut kita orang beriman takut mati, nggak patut, nggak layak. Nggak cocok. Karena punya iman pasti mati kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Dan yang namanya kematian tuh nggak pakai syarat, udah wae. Apakah karena COVID ataupun karena mencret, ya mati juga. Jadi nggak ada untungnya kita takut mati.
mempersiapkan sebelum mati. Namanya kan mati, ibadahnya ditingkatkan, kemudian ibadah sosialnya pun ditingkatkan. Kalau kita punya celah, punya dosa sama manusia, sebelum kita mati maaf-maafan, itu baru diingat mati. Bukan berarti mati, bukan begitu. Itu namanya zikir mati itu. Jadi kalau kita orang beriman itu ketika Allah takdirkan, Allah apakan hendaki ada wabah, ambil hikmahnya saja. Oh iya, saya dengan seringnya mendengar spekar mengumumkan kematian, semakin eling, semakin kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mohon maaf, nggak takut mati itu bukan berarti nyari mati. Awas, hati-hati. Maksud saya bahwa orang beriman nggak takut mati itu bukan berarti nyari mati. Umpama udah tahu, umpama di sini musola diterapkan protokol kesehatan. Nyelneh sendiri, wah ini dia negang-negangin nih. Namanya nyari mati itu. Wilayah kita masih zona merah. Ulama sudah mengumumkan, walaupun bentuknya himbauan, pemerintah juga sama. Di kita udah banyak yang COVID, Pak Redi baru sembuh, Pak Dinar diam-diam juga udah positif, ya kan? Artinya kita bukan berarti sengaja nyari mati. Nggak takut mati bukan berarti nyari mati. Kenapa? Jangan menyerahkan takdir. Ada orang sekarang ini yang saya sebut tuh agak sedikit kriminal lah ya. Nantang arus. Apa tuh? Misalnya jarak-jarak itu segala. Pak, emang bagus sholat rapat, hukumnya sunnah. Sekali lagi merapatkan sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Nah, benar. Ini kalau posisi normal nggak ada COVID ya bagus dirapatkan. Tapi kan ada COVID dan untuk sementara waktu. Bukan berarti kita takut mati, bukan. Tapi ikhtiar. Sekarang akan ada orang yang sangat keras tuh. Masalah nanti urusan Tuhan, betul. Jangan menyerahkan takdir itu setelah terjadi. Itu takdir. Kita mati kapan, di mana, itu takdir. Kita kaya miskin, itu takdir. Tapi sebelum jatuh takdir, sebelum kita tahu ketentuan kita, ada ikhtiar, ada usaha dan doa. Jadi protokol kesehatan itu ikhtiar, gitu loh Pak. Ya, ikhtiar bentuk usaha kita. Jangan ngomongin takdir itu urusan Tuhan. Jangan ikut campur urusan Allah. Dok, kan ada orang yang merasa begitu. Ngapain bilang mau mati aja? Iya betul. Semuanya kita pasti mati. Kalau kita balikin, orang yang makan mati, nggak makan mati. Ngapain makan? Mati kene, coba. Iya betul, bapak makan nggak? Makan. Kalau nggak makan mati, makan? Mati. Ya udah usah makan, mau mati kene. Ayo. Harus dong. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Harus ada ikhtiar, usaha dulu. Takdir urusan Allah. Kadang-kadang kita ini ikut campur urusan Tuhan, gitu. Gak maksa. Kita usaha itu bukan nyari kaya, Pak. Ingat, kaya miskin itu kan hasil akhir rapot. Yang Allah perintahkan kepada kita kan ikhtiar, usaha, apakah urusan dunia atau urusan akhirat. Mau kaya atau miskin urusan Tuhan, jangan ikut campur, gitu loh. Sama dengan kita, mau mati umur berapa karena apa, itu urusan Allah. Tapi kita wajib ikhtiar. Kenapa? Kenapa kita wajib ikhtiar dalam urusan kaum seperti ini? Karena bagaimanapun Pak, saya membuka orang yang sedikit keras nih, mudah-mudahan hatinya terbuka. Bagaimanapun ibadah dalam keadaan sehat itu jauh lebih mudah. Ya, betul. Daripada ibadah, makanya para dia yang udah COVID, yang udah ngapa-ngapa, susah ibadah kayak. Gitu? Itu ikhtiar kita di situ, maksudnya kalau sehat ya Allah, saya enak sholatnya, ambil air juga gampang, nggak takut kena air. Kenapa sehat? Coba kalau orang yang kena COVID di rumah sakit, kesian mereka sholat, boleh-boleh ingat sholat Pak. Nah, mending sehat, gitu.
mending sehat biar ibadahnya enak, lebih mudah dan lebih nikmat. Inilah tujuan kita ikhtiar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Betul, ikhtiar kita mencegah keburukan, kerusakan lebih didahulukan daripada kita mengambil kebaikan. Betul, merapatkan sop itu baik kalau kita nggak ada wabah, tapi mencegah mudarat, mencegah penyakit penularan lebih diutamakan daripada mengambil sunnah merapatkan sop dalam sholat. Begitu Pak ya. Jadi ingat, mati bukan berarti mati bukan. Mempersiapkan diri sebelum kita mati. Aksiru dzikrahat bil ladzati maut. Yang kita khawatirkan itu bukan matinya, tetapi yang kita takuti itu adalah mati dengan tidak membawa bekal atau mati dalam keadaan suhud. Itu yang kita khawatirkan. Maka banyak istighfar, bukan karena matinya, tapi takut matinya belum bawa amal, takut ketika mati belum cukup bekal. Itu yang kita khawatirkan, bukan masalah matinya. Ya, baik. Nah, itu hadis yang pertama. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban. Kita patut takut mati. Yang kita takut mati dalam keadaan suhud. Hadis yang kedua. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamannayanna ahadukumul mauta bidurrin nazala bihi. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah kamu mengharap kematian, minta mati. Jangan kamu minta mati lidurrin nazala bihi, karena bala atau penyakit yang menimpa. Nggak mati kita ya Allah, dengan mati Allah nggak boleh minta mati karena penyakit atau bala yang menimpa kita. Nggak boleh minta mati, nggak boleh. Kayak siapa aja minta mati gitu ya, pas mati lah nyesel mati, tapi hidup aja sehari kayak gitu ya, nyesel Pak, nggak boleh. Nggak boleh memohon kepada Allah agar cepat mati, nggak boleh, dosa, haram. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau kamu terpaksa, artinya karena penyakit keras, ya kayaknya nggak ada harapan sembuh, kanker atau covid yang udah nggak tahan umpama nih, udah kayaknya nggak kuat lah begitu, terpaksa. Faliyakul, maka ucapkanlah, berdoalah maksudnya. Maka berdoalah buat orang yang sekarat nih. Ini boleh dibacakan kalau kita sekarat atau orang tua kita atau siapapun. Ada doanya. Kalau memang sepertinya untuk harapan hidup itu susah, berat lah. Udah berat untuk hidup. Ada doanya. Kata Rasul, doanya itu Allahumma ahyini. Ya Allah, Allahumma ahyini, hidupkanlah aku, atau sehatkanlah aku. Maka natil hayatu, jika memang hidupku khairan li, lebih baik untukku. Koma ini bertitik. Ya Allah, hidupkanlah aku atau sehatkanlah aku jika memang hidupku atau sehatku lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku dan matikanlah aku. Maka natil wafatu, jika memang wafatku matiku khairan li, lebih baik bagiku. Jadi bijak bahasanya. Jadi nggak langsung kita mati, tapi doa seperti ini. Ya Allah, jika memang hidupku ini lebih baik bagiku, panjangkanlah umurku, sehatkanlah aku. Dan jika memang matiku lebih baik bagiku, mendingan matiin. Itu kan bagus doa gitu. Dan ini manjur, baik manjur. Jadi boleh diajarkan kalau kita ketemu orang yang sekarat, kayak apa gitu, manjur. Saya sering kalau
mentalkinkan orang yang bersekarat, kebanyakan sembuh sih, tapi satu yang mati. Sehat, nah, maksudnya kebanyakan mati, satu yang sembuh kembali. Nah, beberapa tempat itu saya baca doa, mati beneran. Mas Sugeng mencoba. Ya ini kan doa Nabi, doanya Rasul ya. Tapi yang udah nggak apa, yang udah bayang gitu. Kalau lagi sehat baca doa begini jangan. Ya kan ada hadisnya begitu hadisnya. Kalau kamu nggak kuat lagi lah karena penyakit yang menimpa kita, bacakan doa ini. Mati beneran. Tapi ada satu yang sehat. Waktu saya umroh, pas ada cerita ya. Kamu udah sehat, nenek. Udah begitu udah lama. Mau ramai tuh, askarul yang menuruni 2 bulan. Sembuh saya baca begitu. Nah muter lagi tolong. Nah baru itu saya kalau seingat saya ketika saya ajarkan doa ini, bacakan di telinganya, cuma itu yang sehat, yang sembuh. Yang lain mati semua. Ya ini kan doa Nabi yang mengajarkan, bukan karangan kita, bukan karangan kiai, bukan karangan Habib, bukan karangan saya, Ustaz. Tapi ini Nabi nggak mengajarkan. Kalau kamu, apakah kita atau orang lain berat untuk hidup sepertinya, kelamaan kadang-kadang apa baik, ini keluarganya udah kubur semua, jadi keras, bukan begitu. Emang mereka nunggu itu, bukan mereka sedang butuh katanya. Kadang maaf ya, ada yang bilang katanya pakai susu ya. Lumayan. Ini susunya ada di mana-mana, mati kene. Nah, ya, saya sering bilang begitu nunggu keluarganya. Mungkin satu lagi yang di Papua anaknya katanya belum pulang. Apa bapak ya? Udah bacakan doa itu mati insyaallah. Kalau nggak mati sembuh. Itu aja udah. Karena Rasul yang mengajarkan bukan karangan. Ini boleh diingat, boleh dihafalkan, boleh ditandai tuh, hafalkan. Apakah kita keluarga kita ada yang ngalamin penyakit keras yang udah ngapa-ngapan, ajarkan, bisikan doa sini, ajarkan, aminkan. Ya, ada yang gitu. Insyaallah maju, insyaallah. Rasul mengajarkan. Daripada kita mati, ya udah mati lah, boleh mati dah. Dengan bacakan doa ini, bijak bahasanya enak. Kalau memang sembuhku, sehatku lebih baik-baikku, sehatkan, hidupkan. Kalau memang mati pun lebih baik untukku, matikan. Jadi bahasanya bijaksana sekali. Enggak frontal bahasanya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini artinya disepakati kesolehannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sama sahih. Muttafaqun alaihi. Nah, yang ketiga, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Ini masih hadis qauliyah ya, masih ucapan Nabi. Al-mu'minu, orang beriman atau mukmin, yamutu mati bi'araqil jabin, dengan berkeringat di dahinya. Ini salah satu ciri. Jadi orang beriman itu ciri, banyak cirinya ya. Yang paling valid itu orang beriman ketika mati itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita udah pasti dah. Mati udah pasti, udah mau bisa ditawar cuma nggak bisa ditawar. Dan salah satu ciri orang beriman ketika mati, peringatan di sini di dahinya. Salah satu, bukan salah satu di antara banyak ciri. Yang lain lagi ada lagi yang pernah berwasiat kalau beriman sebelum mati punya wasiat ke anak-anaknya, bisa begitu. Nah, hadis ini menjelaskan salah satu ciri orang yang beriman ketika mati, peringatan dahinya. Wallahu a'lam, saya belum paham maksudnya apa. Ya, saya belum baca salahnya kenapa peringatan di sini. Tapi hadis ini tekstualnya begitu. Jadi orang beriman salah satu cirinya berkeringat di dahi ketika dia mati. Tapi besok kalau dia mati jangan dilihat. Wah, kalau peringatan ini ya. Rusak. Tapi kalau beriman dan peringatan boleh. Salah satu ciri. Masuk ke ceplos ngomong. Salah satu gitu kan. Salah satu ciri orang yang beriman ketika mati peringatan dahinya. Rawahu salasa wa
Dan ada juga yang menyebut salasa itu adalah Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Macam-macam gimana kita itu nggak penting lah ya, pusing. Yang penting kan kita konten aja. Nah, bahwa hadis ini menjelaskan salah satu di antara ciri orang beriman ketika mati dia keadaannya berkeringat di dahinya. Mudah-mudahan kita memahami demikian. Wa 'an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, ini ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama, maksudnya begitu. Ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama, yaitu Abi Sa'id dan Abu Hurairah. Qala, keduanya berkata, maksudnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, talkinkanlah, maksudnya bimbinglah, ajarkanlah orang yang hendak mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Ini maksudnya buat kita, kalau kita mau bimbing orang yang sedang sekarat, itu jangan banyak ngomong, langsung aja. Nah, ikuti ya, la ilaha illallah. Kalau dia nggak jawab, jangan bawa, ikuti bang, ikut apa nyebut, ikut. Orang yang mau mati itu Pak, nggak perlu banyak cincong, langsung aja. Dia mungkin mulutnya nggak bergerak, tapi dia dengar. Nyebut Pak ya, nyebut, ikutin saya, keburu mati tuh banyak dulu nyebut kalimat kayak itu. Langsung aja bisikan la ilaha, terus lah. Kalaupun dia nggak ngucap, mungkin hatinya ngomong gitu loh. Yang mau siapa yakin tuh, coba lagi, nggak mau kan? Ngobrol, langsung bisikan ke telinganya, la ilaha, terus aja la ilaha illallah, terus gitu. Banyak kan begitu kan, nyebut, yang dia dengar kan nyebut ma. Ya kayak orang tenggelam kalau mati kalau jadi pengen butuh bantuan, maka ajarkanlah orang, bimbinglah, talkinlah orang yang hendak mati di antara kamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim wal arba'ah. Apa maksudnya? Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kata Nabi, ini masih hadis Tawiyah, apa kata Rasul? Iqra'u ala mautakum Yasin. Nah ini jawabannya. Itu pakai Yasinnya biar paham di bawah. Nah, ada dalilnya. Jadi yang nyuruh kita baca Yasin untuk orang mati itu Nabi. Kata Rasul, iqra'u, bacakan olehmu ala mautakum, atas orang yang mati di antara kamu Yasin, surah Yasin. Jadi bukan gak ada dalilnya Pak Eko, ya makanya percaya udah. Jadi kita Yasinan itu memang dulu kita, orang tua kita itu gak ngasih dalil, gak tahu hadis. Tetapi orang dulu tuh sami'na wa ata'na sama guru sama kiai kampungnya. Beda sama orang biasanya nanya dalil segala. Iya, orang nanya Google dulu. Muka ketemu di Google langsung teriak, ini gak ada hadisnya, kita tinggalkan Yasin. Wah. Orang dulu itu sudah mengamalkan sunnah walaupun dia nggak tahu hadisnya. Orang dulu, contoh sederhana, saya sampaikan di sini contoh nih. Bapak emak kita dulu, kalau masih tetangga itu kalau pakai mangkok, itu aja yang dibagi tetangga. Itu mangkok pas ketika dipulang diisi apa isinya ya kan? Padahal itu ada hadisnya, sunnahnya begitu. Nabi juga begitu, ketika dihadiahi dikasih lagi, namun terima kasih. Orang tua kita dulu suka melakukan begitu, tapi nggak perlu hadis. Beda orang sekarang bawel banget, mana dalilnya talqinan, mana hadisnya Yasinan, bawel banget. Udah aja masih itu mati gue Yasinin. Kalau nggak nyampe ya japri.
memberikan imunitas kepada orang yang suka begitu, itu maksudnya. Karena sering saya kasih kiasan, durian itu enak, kata yang oh iya, baru saja habis dua biji. Lupa mau rumah ya, durian itu enak, kata yang doyan, tapi nggak ada manfaatnya sekalipun Pak Agus. Bahwa banyak dokter, 1000 dokter nih menjelaskan tentang nikmatnya durian, gizi durian, manfaat durian, menjelaskan kepada satu orang nggak doyan durian, makan nggak itu? Nggak bakal makan. Itu maksud saya. Jadi kalau saya ini bawel ngasih hadis, ngasih dalil buat kita yang suka tahlilan, maulidan, saya sama sekali tidak mendalili orang nggak doyan, enggak. Karena nggak ada manfaatnya. Kalau ada yang merasa manfaatnya itu bonus lah. Umpamanya orang akan tahlilan, ketika saya ceramah tahlilan besok itu bonus. Tapi saya sama sekali nggak ada niatan menceramahi mereka yang nggak ada. Kenapa? Ya masing-masing aja tuh nggak wajib ini kok. Gitu? Ya masing-masing aja silakan mau tahlilan yang mau. Nggak juga nggak apa-apa. Mereka bukan ibadah esensial, ibadah sunnah. Tetapi tolong jangan bawel, jangan hibit, lah, nggak ada dalil lah. Pokoknya apa sih gua habis banyak. Ini ketemu nih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang mati di antara kamu dengan surah Yasin. Nih mulai pertanyaan kenapa kudu Yasin? Quran Yasin doang gitu ya? Ada lagi. Pakai dalil beneran apa dalil bercanda? Orang tanya begitu maksudnya. Ada yang begitu. Quran kan 30 juz. 114 surah ya? Kenapa mesti Yasin baik? Bisa dulu, bisa. Soalnya kalau tahlilan baca Al-Baqarah itu biasanya guru ada. Lama Ustaz itu kesian. Ustaz yang tadinya 3 job, 4 job, jadi 1 job Pak kalau Al-Baqarah. Nah iya. Kesian, amplopnya 20.000. Itu bercandanya Muhammad. Seriusnya, kenapa? Likulli syai'in qalban. Wa qalbul Qur'an Yasin. Di hadisnya di tafsir Ibnu Katsir ada tuh hadis itu. Setiap sesuatu itu ada jantungnya. Setiap segala sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbul Qur'an Yasin, sementara jantungnya Quran surah Yasin. Ini jawaban benar nih. Tadi bercanda tuh. Bercanda. Tapi kadang-kadang Google sih ya. Nanya dalil kita kasih dalil belum tentu kok mau. Sudah yang lain. Sok-sok nanya dalil. Nanya doang, tes doang. Nah, kalau kita macam Pak Eko ditanya nggak tahu, cuma Pak Eko ditanya. Kan kita kasihan. Makanya kalau ditanya gitu, kok bercandain aja udah. Kamu serius-serius. Kalau urusan dari serius, tanya saya gitu bilangnya. Nah, kalau udah bercanda ya Pak Eko bisa jawab. Nggak sampai itu hadiah untuk orang mati, ya saya sampai mati itu deh, gitu aja. Nggak terkirim Fatihah. Kalau nggak sampai biskol. Tadi nggak punya pulsa, biskol juga. Dan gampang jawabnya, masuk pusing. Kalau seriusan ke saya, saya jawab itu. Tapi ini bukan berarti saya menisperitkan ya, memojokkan orang nggak suka, nggak usah berantem masalah begitu lagi masalah remeh-temeh. Tapi hanya saya memberikan imunisasi ini kepada teman-teman yang suka tahlilan, suka yasinan. Ini dalilnya. Artinya kebiasaan kita membacakan yasin untuk orang mati itu bukan mengada-ada, bukan karangan, tetapi memang ada penjelasan dalilnya. Begitu maksud saya begitu. Tapi kalau seorang yang mati nggak tadi jangan dicemooh. Kalau ada orang saudara kita, tetangga kita yang meninggal nggak ngajak tahlil, nggak usah dicaci maki, nggak usah masing-masing mungkin namanya disiram. Ya, yang namanya doa orang itu kan tambahan bonus. Memang kita kudunya mempersiapkan diri sendiri, tetapi jangan nolak kalau orang bantu kita, gitu loh. Jadi kita mendoakan orang mati itu membantu dia, meringankan dia. Nabi bilang begitu. Aqul muslimi adalah muslimi situn, hak dan kewajiban sama muslim itu sudah 6. Yang terakhir iza mata fattabi'u. Apabila ada saudaramu yang mati, maka iringilah dia, ringankanlah dia, itu maksudnya. Ini enggak usah ribut gara-gara tahlil. Cukup bahwa ini dan ini udah yakin juga. Maksud saya begini. Jadi amalia yang selama ini sudah turun-temurun, tapi kita nggak tahu dalilnya, nggak usah sok-sok
gak bagus itu kelar sholat baca surat anak. Salam-salaman habis sholat dikilik-kilik dari mana? Nggak ketemu, nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing. Oh, salam-salaman setelah sholat, Pak. Saya itu salam-salamannya setelah sholat, setelah salam. Assalamualaikum. Ini kalau ada kemonak nih ya. Assalamualaikum. Nanya bawel, nggak ada habisnya tuh. Bisa salam-salaman. Iya, pernah belajar nggak apa-apa. Tapi kalau saya minum habis sholat boleh nggak Pak? Oh boleh. Habis sholat nih, buka handphone, boleh nggak? Boleh. Kalau kenapa sholatnya? Yang nggak boleh itu sampai yang sholat sampai salam-salaman. Nah itu nggak boleh. Yang lucu begini, yang lucu nih. Salam-salaman habis sholat dipermasalahkan. Dan dia sholat baca handphone, walaupun baca Quran ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Yang salam-salaman habis sholat dipermasalahkan. Ini buka handphone lagi sholat. Menambah walaupun baca Quran. Kenapa? Nambah gerakan sholat. Makanya kalau nggak hafal kamu nggak usah sok-sokan baca Baqarah, bacanya kuliah. Nambah gerakan sholat gitu. Jadi nggak apa-apa. Urusannya jangan bawa salam-salaman setelah sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Artinya kita bergerak selain gerakan sholat di luar itu nggak masalah. Jangan salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kelar sholat. Minum teh saya nih. Batal nggak sholatnya? Kamu makan kok. Karena yang nggak sah itu, yang batal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gampang itu tuh musik udah ya. Dong bergerak salam setelah salam kok ya. Setelah kelar sholat kan mas. Nah, ini nggak salam-salam nggak apa-apa istighfar bisa. Tapi maksud saya kalau ada orang salam-salam setelah sholat itu jangan dipermasalahkan. Yang jadi masalah itu harusnya yang patut kita permasalahkan ketika sedang sholat petekelan atau petekelan orang yang diem. Ada begitu? Banyak. Tapi ya begitu dia ngantem aja tuh. Nah kita selama habis sholat dimasalahin. Lalu ketekelan ya petakilan sedang sholat. Kayaknya ikutnya banyak banget. Asik. Yang dimasalahkan seperti itu harusnya. Kenapa? Itu sudah maka nggak bisa batal. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 kali gerak kan batal. Kalau bergerak kan makruh di luar sholat. Kalau bergerak di sekali, kalau di TP yang 2 kali. Jangan memperbanyak gerak. Kenapa? Karena sholat itu punya gerakan tersendiri. Jangan nambah-nambahin gerak. Nah, jadi sudah ketemu dalil tentang baca Yasin untuk orang mati, baik di rumahnya ataupun di kuburan. Bahkan bagusnya baca Quran itu bukan Yasin, khatamkan Quran 30 juz di kuburnya orang tua kita. Bagus tuh, ini bukan Fatihahnya, ini bukan membaca surahnya, itu untuk apapun, insya Allah sampai. Insya Allah. Jadi jangan takut. Mungkin sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan tentang kematian, silakan tanyakan. Silakan. Ada? Silakan. Di luar ini Bosan, yang tadi banyak dipermasalahan itu Bosan, saya ada pengalaman juga. Ya. Kalau di kita batas aurat laki sama Bosan. Soalnya ada yang bilang itu nih doang, ada sebagian yang terpulung antara lutut sampai pusar. Nah, ini
ada ikhtilaf, ada perbedaan. Hmm. Sebenarnya justru di mazhab Syafi'i lutut dan pusar itu nggak masuk aurat. Nih, betul nih. Iya. Jadi lutut dan pusar itu bukan aurat, tetapi di antara lutut dan pusar. Tapi untuk jaga-jaga mending ditutup. Gitu. Kalau aurat untuk laki-laki di mazhab Syafi'i sebenarnya lutut itu bukan aurat, tapi antara lutut dan pusar. Jadi antara. Artinya lutut itu nggak termasuk aurat, pusar nggak termasuk, tapi di bawah pusar dia ada lutut, di atas lutut itu aurat. Di mazhab ini banyak yang nggak tahu, sebenarnya. Belum tahu ya. Justru di mazhab Syafi'i itu lutut itu bukan aurat, tapi di atas lutut. Karena bahasa itu di antara lutut dengan pusar. Ya, di paha. Nah, jadi sebenarnya tetapi jangan besok soal dengan pendek jangan. Pendek soal sarung banyak. Kayak suka pendek. Kenapa? Oh ini mazhab Syafi'i ini. Bukan begitu. Jaga-jaga. Bagaimanapun kalau kita umpama pakai tangannya pas-pasan, ketika kita ruku sujud kan ketarik itu maka ke atas gitu. Tapi sebenarnya lutut dan pusar di mazhab Syafi'i itu bukan aurat, tapi di antara itu, antara pusar dan lutut. Gitu. Kalau dari bukan di luar sholat Sama. enggak, soalnya saya lihat kan Jember juga itu orang padahal pakai celana gitu. Dia bukan aurat gitu. Iya, tapi Cuma kita kepatutan beli ya. Kepatutan dari segi kelayakan kepatutannya. Enggak ingin nanti lihat. Ya kalau bicara saumpama ya zaman juga supaya kau jadi pakai baju. Tapi di kampung itu banyak Pak, di hutan kota di di kebun-kebun itu kong saya dulu begitu. Jadi ini kelihatan kalau nggak ada baju lagi di kebun cuma tutupin pusat sampai sini kan, sampai sini sarung itu sampai dada dan tutupin sini. Sholat, jadi atas kelihatan sah sholatnya, sah begitu. Jadi tapi kalau kita banyak baju jangan namanya ngajak. Umpama darurat nih kita nggak punya pakaian di hutan di mana cuma sarung tok nggak ada baju, sah silakan sholat nggak apa-apa. Yang penting nutupin besar untuk jaga-jaga ya Pak ya, dan nutupin dengkul sholat begitu. Tetapi secara budaya itu kan nggak bagus di depan orang buka baju begini gimana harus juga ada orang. Walaupun kalau kita memang di antara lutut dan apa namanya pusar. Demikian. Masuk Ustaz. Ustaz, Ya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Alhamdulillah kebetulan babnya ini masalah kematian Ustaz ya. Ya. Jadi saya mau nanya gini Ustaz. Kalau kita bermimpi ketemu contoh almarhumah ibu saya, yang saya tanyakan itu benar ibarat atau ruhnya ibu saya. Karena gini Ustaz, kalau kita mimpi ketemu Nabi kan ibarat saya kan nggak bisa menyerupai. Tapi kalau misalkan kita mimpi orang tua, mimpi misalkan ya ustadz dan lain sebagainya, mungkin kan bisa aja kan setan bisa menyerupai seperti itu Ustaz. Pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, ada hadis Nabi doanya ibu itu laksana doanya Nabi kepada umatnya, ya kan? Terlepas ibunya itu mungkin ya soleha atau rajin ibadah, maksudnya yang saya gini Ustaz, itu hadis itu konteksnya berlaku pada saat ibu kita masih ada atau sebaliknya pada saat ibu kita sudah tidak ada, itu doanya masih ini Ustaz, masih makbul sepertinya berlaku. Karena gini, pada saat kita sowan ke Lutfi Ustaz ya, ini cerita sedikit ya. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua, makam wali, pada saat kita baca Al-Fatihah, ahli makam juga sebaliknya berdoa kita juga. Nah, Ustaz. Betul. Untuk hadis yang yang pertama ya, kalau kita ketemu roh, ya, betul. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang saya baca itu ada hadis tentang mimpi. Bahwa setan itu bisa berwujud siapapun, kecuali Nabi. Jadi artinya maaf ya bisa beneran ibu-ibu kita atau bisa setan. Tetapi kita ambil husnuzonnya saja ya. Ya yang baik aja ya, mungkin orang tua kita butuh doa dari anaknya itu aja. Ya mungkin kenapa? Itu orang tua kita bukan orang
kalau secara umum betul mereka mendoakan kita. Jadi orang mati pun itu masih bisa mendoakan kita. Itu dibuatkan kita ada tuh. Yang menjelaskan bahwa secara umum ketika kita terpintar, mereka mendengar atau mendoakan kita. Tapi saya tidak dengar. Demikian baik. Jadi teruskan begitu. Jadi mimpi dari orang tua, orang kita cintai, pendengaran kita itu berarti ambil muslimnya saja, mereka minta didoakan sama kita atau minta dihadiahkan. Ada dua cara ya, mendoakan dan menghadiahkan pahala. Jangan cuma doa doang kan belum tentu. Dan kalau doa kan bisa terhalang, ya kan? Tapi sedekah doa jelas, kalau kita ikhlas. Makanya kalau mau milih, yang milih sedekah sebenarnya. Ada yang bangun nih, lihat, niat pakai ibu kita sendiri. Nah, kalau doa, nah ini coba, kalau doa, ya insya Allah sampai. Tapi kan belum tentu. Tapi kalau sedekah nih kita bilang juga ada yang bangun masjid, langsung dia bilang, berusaha, sampai langsung orang tua kita yang sudah meninggal. Maka iringilah doa untuk orang meninggal itu dengan sedekah pahala, hadiah pahala untuk mereka. Iringi, jangan cuma doa atau tapi insya Allah kalau mereka mau ya. Jadi kita lagi silakan. Ustaz, Ya, sikat aja Pak Ustaz. saya sering ketemu dengan almarhum dan orang tua saya dan kakak saya. Dia selalu minta air minum kepada saya, Ustaz. Haus Haus lah maksudnya. berarti minta minum, minta didoakan. Ya, Ustaz. Ya ini tak berkalangan ya. Tapi secara logika yang gampang rasional. Jadi minta doa, mereka haus. Ini Pak, orang yang di alam barzah itu, mereka itu kan sedang berenang, butuh pelampung, gitu. Jadi butuh pertolongan. Yang mereka butuhkan pelampung. Mereka nggak butuh Pak Nurholis jadi kaya atau jadi pejabat, nggak butuh bapak kita nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan tadi itu mendoakan, dihadiahkan. Itu pelampung, penolong mereka. Gua nggak butuh mau jadi apa yang bodo amat kata orang tua, nggak butuh itu, nggak butuh. Mau bini mau 4, mau 5 kita serah. Yang dibutuhkan orang tua kita atau siapapun orang kita cinta yang sudah meninggal saat ini, itu kiriman doa dan pahala itu, hadiah pahala itu pelampung, itu butuh minum. Kalau kita bisa tahu begitu ya, gitu. Jadi terus, jadi iringi saya ulangi, iringi doa kita untuk orang meninggal itu dengan hadiah pahala. Minimal hadiahkan Fatihah. Minimal hadiahkan Fatihah. Yang macam sering kita ucapkan hadhihi niyyah wa ada niyyatun shalihah wa ila khususan ilahi makhluk. Itu hadiah Fatihah minimal kalau nggak punya duit. Kalau punya kebun dia biayain. Hadis Nabi kan ada. Kebun dia biayain untuk ibunya. Untuk ibu. Besok kalau sedih Nabi kan kasih kebun. Nih kebun mobil teko. Kemudian meninggal ibunya kan. Hari ini saya pulang saya mobil baru. Ini contoh. Insya Allah saya bukan nolak itu. Ini contoh. Artinya apa? Sampai hadiah pahala kirim doa untuk orang mati, insya Allah sampai. Enggak usah capek-capek jawab dalil. Kalau nggak percaya mau berdoa. Ini kan lagi begitu terus. Bukan berarti saya bisa nebak mimpi, bukan ya orangnya. Ya kita ambil husnuzon saja. Mereka kami itu butuh makan. Kenapa? Makan minumannya orang mati itu bukan seperti ini, bukan seperti yang kita makan, tapi doa dan hadiah pahala. Itu yang mereka butuh. Ada lagi? Juga. Ya sudah cukup. Mudah-mudahan sekali lagi saya ulangi bahwa adanya COVID-19 ini yang belum sampai saat ini belum kelar juga. Kita ambil hikmahnya dengan banyaknya berita kematian, meningkatnya yang meninggal semakin banyak pula kita ingat yang namanya mati. Dengan banyak ingat mati, mudah-mudahan kita segera memperbanyak amal agar ketika kita dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan khusyuk dan dibawa amal sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Fatihah sekali lagi, wabil khusus untuk ibunya Pak Eko. Mohon maaf saya belum sempat hadir dan saya juga lupa nggak sempat koib. Kita kirimkan Fatihah untuk ibunya beliau. Ada Tijimiyah, ada Terus khusus Almarhumah Ibu Sueni binti Warja. Binti Warja. Dan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.